Sungguh senang menjadi cantik, lebih senang berperilaku baik. Kalaulah tuan dan puan berhati bajik, mohon salam kami jangan ditampik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak untuk Indonesia tangguh. Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi bersama kami di BPSDMD Provinsi Lampung, podcast kita. Kita ada di outdoor sekarang dalam acara Ngopi WI, Ngobrol Pintar ala Widya Iswara. Kita akan diskusi sesuatu yang ringan saja pada pagi hari ini, yaitu tentang pohon untuk kehidupan. Kita bicara lagi tentang lingkungan. Hadir bersama saya Bang Insinyur Taufik Hidayat MMIP. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Utama BPSDMD Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bang Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Widya Iswara khususnya di mana saja berada. Salam sehat. Semoga selalu menyertai kita. Amin. Oke, Bang Taufik. Kami mendengar Bang Taufik punya banyak koleksi pohon di rumah. Itu awalnya hobi atau memang Bang Taufik ini memang punya minat tertentu di pemeliharaan pohon? Sebenarnya hobi, ya sekedar hobi yang tentunya ini dilatar belakangi dari pengalaman masa lalu. Pengalaman ya? Iya. Gimana itu Bang pengalamannya? Ya, pertama mungkin bisa diambil sebagai pelajaran ini. Ya. Ketika kuliah di Bandung, Iya. saya tinggal di bagian utara yang banyak pohon-pohon besar. Ya. Atau di daerah gunung ya? Bukan, di daerah Dago. Dago. Bahkan rumah tempat saya tinggal di samping kamar saya ada pohon besar. Pohon, samping kamar ada pohon. Iya. Oh, berarti segar sekali ya? Ketika kuliah juga saya banyak belajar di alam terbuka di bawah pohon. Gitu. Nah, ini saya lanjutkan ketika kembali ke Lampung, membangun rumah tangga, punya rumah. Saya juga hobi bertanam pohon. Gitu. Dan menikmati suasana pohon, kebun lah ya, begitu itu. Ya. Jadi kesan dan pengalaman Abang selama kuliah itu membentuk kecintaan Abang terhadap pohon, tanaman ya Bang? Ya, secara langsung bisa saya katakan demikian. Jadi bagaimana saya menikmati indahnya pepohonan, bagaimana juga nikmatnya belajar di bawah pohonan, itu membuat saya cinta terhadap pohon. Tapi bukan berarti bahwa sebaliknya, ya. Orang yang suka merusak pohon, menebang pohon itu karena trauma terhadap kejadian. Apakah dia, keluarganya, rumahnya pernah ketimpa pohon? Bukan artinya demikian gitu. Padahal kan kita membutuhkan pohon, tanaman itu untuk keseimbangan begitu ya Bang ya? Iya, betul. Di alam, baik di rumah mungkin, lingkungan rumah atau di lingkungan perkantoran. Iya, betul. Khususnya di lingkungan perkantoran, apalagi perkantoran yang memiliki potensi untuk bisa ditanami dengan areal yang luas begitu ya. Nah, kalau untuk perkantoran Bang, tanaman apa saja yang kira-kira cocok untuk ditanam di perkantoran? Ya, dalam memilih jenis tanaman tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, tujuannya untuk apa dulu? Apakah dia hanya sekedar untuk estetika atau juga untuk fungsional? Fungsional misalnya untuk melindungi dari panas matahari, untuk perparkiran, atau juga untuk kepentingan atau tujuan untuk konservasi. Konservasi artinya bisa mengundang burung, kemudian kupu-kupu, kemudian yang lainnya gitu. Bisa disampaikan ke pemirsa kita Bang, apa pentingnya konservasi tanaman pohon ada di perkantoran? Ya. Jadi sejalan dengan instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2010 tentang gerakan Lampung Menghijau. Kemudian juga himbauan Presiden untuk setiap warga negara untuk bisa menanam pohon. Setidaknya 25 pohon sepanjang hidupnya. 25 pohon sepanjang hidup. Kita dengar juga
pengantin-pengantin yang baru menikah. Sekarang kadangkala menjadi wajib menanam pohon. Itu semua adalah dalam rangka untuk bagaimana kita membantu program memperbaiki indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, kita tahu indeks kualitas lingkungan hidup kita itu kan ada kualitas udara, ya, kualitas air, dan tutupan lahan. Bagi Lampung, ini persoalan tutupan lahan ini ada hal yang serius gitu. Nah, artinya kita juga membantu untuk memperbaiki tutupan lahan kita. Berarti kita sebagai ASN juga harus membantu program pemerintah untuk banyak menanam pohon. Iya, betul. Meskipun demikian, tentunya pemilihan pohon, jenisnya dan sebagainya itu disesuaikan dengan kondisi lahan. Kondisi lahan. Iya. Nah, kalau misalnya di rumah, Bang, Abang di rumah punya tanaman buah apa, Bang? Kalau tanaman mulai dari tanaman bunga-bungaan, buah-buahan, sampai tanaman keras, kayu-kayuan, ebony misalnya. Kemudian ada juga agatis alba, damar laut. Kemudian ada juga pohon gayam dan sebagainya. Banyak ya? Kalau tanaman buahnya, Bang? Tanaman buah seperti durian. Durian ada? Ya, alpokat, pete, dan segalanya ada di rumah. Nah, jadi di dalam kita memilih jenis tanaman tentunya disesuaikan dengan tujuan, kemudian disesuaikan dengan luasan. Iya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita ingin melakukan konservasi di wilayah tempat tinggal misalnya, Bang, atau di kantor gitu, itu sebaiknya yang kita lakukan itu apakah kita secara sporadis saja atau kita perlu perencanaan dalam penanaman pohon? Sebenarnya kita perlu perencanaan sesuai dengan tadi. Kalau tujuannya hanya untuk sekedar estetika, kita bisa memilih jenis tanaman yang bentuk tajuknya rendah, tanam-tanaman perdu. Ya, kemudian seperti bonsai mungkin? Bukan, tanaman-tanaman yang tajuknya rendah gitu ya. Kemudian yang juga punya nilai estetika, kembangnya berwarna-warni misalnya gitu. Ada warna merah, warna putih, warna kuning begitu. Kemudian kalau lahannya semakin luas, kita juga bisa tambahkan tanaman-tanaman yang sifatnya untuk perlindungan dari sinar matahari, apalagi untuk keperluan parkir. Kita bisa memilih tanaman seperti ketapang, kemudian juga tanjung. Kemudian juga yang lain-lainnya yang saya kira tajuknya juga indah dan bisa melindungi dari sinar matahari. Dan kemudian juga untuk yang lahannya lebih luas, saya kira kita bisa kombinasikan untuk tanaman-tanaman kayuan. Kayuan ataupun juga buah-buahan. Dimana dengan tanaman itu bisa mengundang burung, kupu-kupu, dan yang lainnya sehingga bisa hadir. Jadi pohon bukan hanya bermanfaat untuk manusia, tapi juga untuk satwa. Benar. Mungkin ada serangga di sana, ada burung, gitu ya. Ada laba-laba. Betul. Anda menanam bunga-bungaan, maka burung jenis perenjak, kemudian kupu-kupu, dan hewan-hewan kecil lainnya akan datang. Kalau Anda menanam beringin, kemudian buni misalnya, maka burung-burung akan datang untuk memakan buahnya. Nah, khusus untuk lahan perkantoran yang memiliki lahan yang luas, Bang, kira-kira bagaimana konsep penataan pohon-pohon yang ada di perkantoran dengan halaman yang luas? Saya kira untuk halaman yang relatif luas, perkantoran yang punya lahan luas, kita bisa memadukan antara fungsi estetika dengan fungsi konservasi atau juga fungsi perlindungan terhadap sinar matahari. Jadi untuk ruang yang berada di dekat kantor-kantor utama misalnya, kita bisa menggunakan tanaman bunga-bungaan. Tanaman bunga ya? Iya, atau mungkin juga tanaman-tanaman perdu yang bertajuk rendah. Itu untuk konsep estetikanya. Nah, kemudian untuk
fungsi perlindungan Dan terhadap konservasi. parkir Iya. misalnya, kita juga perlu menanam pohon-pohon yang bertajuk tinggi. Ya. Nah, tanaman yang bertajuk tinggi ini bisa kita pilih apakah dari buah-buahan atau kayu-kayuan. Iya, iya. Yang mana nanti ketika pada kondisi tertentu ini juga bisa mengundang satwa-satwa Satwa. lain, burung dan sejenisnya gitu Iya, untuk iya. hadir. Iya. Ya, karena bertanam pohon-pohonan ini akan mengundang. Anda bertanam pinang saja, Pinang. maka burung pipit akan datang untuk Pipit. bersarang di sana. Anda bertanam beringin, maka akan mengundang burung kutilang untuk Kutilang. makan buahnya. Burung punai juga akan datang. Begitu juga jenis tanaman yang lainnya. Iya, iya. Artinya khusus untuk di perkantoran, kita harus bisa memadukan antara fungsi estetik dari tanaman atau Iya. pohon dan fungsi perlindungan serta konservasinya. Iya, betul. Nah, Bang Taufik, selaku ASN dan sebagai Widya Iswara, kira-kira apa saran kepada pemirsa sekalian terkait dengan bagaimana kita membangun kecintaan kita terhadap lingkungan, khususnya terhadap pepohonan? Ya, saya kira kita selaku Widya Iswara, selaku ASN, bisa memberikan contoh terhadap masyarakat, terhadap ASN khususnya yang kita latih Ya. di BPSDM, dengan memberikan contoh bahwa kita mencintai tanaman, mencintai pepohonan, Ya. dan mengajak mereka untuk secara aktif melakukan penanaman, tidak saja di tempat ini tapi di tempat kerja masing-masing. Tempat kerja Sehingga kita sama-sama berkontribusi membangun lingkungan yang sehat, yang serasi, asri. Ya. alami, dan kita sendiri yang akan menikmatinya. Ya, gitu. ya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus peduli pada lingkungan kita. Menanam pohon berarti kita melestarikan lingkungan. Kita menjaga ekologi, menjaga ekosistem, tanah, air, dan udara. Dan itulah kita artinya bisa mampu memberikan kontribusi kita terhadap kelestarian lingkungan. Global warming atau global heating sekarang sudah menjadi permasalahan dunia, dan kita sebagai ASN harus mampu berkontribusi untuk mengatasi permasalahan itu. Demikian pembicaraan kita dengan Bapak Insinyur Taufik Hidayat MM MIP, Widya Iswara, ahli utama BPSDMD Provinsi Lampung. Kita bertemu lagi dalam tema-tema yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak untuk Indonesia tangguh.